Merdeka untuk Republik Indonesia. Tan Malaka. Nama yang dibisikkan sejarah, tapi jarang diteriakan oleh bangsa ini. Cepat! Ia bukan sekadar pejuang, tapi pemikir, pengembara, dan martir dari revolusi yang tak pernah selesai. Ia lahir sebagai Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat. Sejak kecil, Ibrahim menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda di Bukit Tinggi, lalu mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Belanda di Reykjavik School, Haarlem. Di sanalah dunia pemikirannya meledak. Ia membaca Marx, ia mengenal Lenin, ia berdiskusi dengan buruh dan aktivis kiri. Tapi Tan Malaka bukan sekadar menelan ideologi. Ia membentuk sintesisnya sendiri, sosialisme yang Indonesia, Marxisme yang membumi. Tahun 1921, ia kembali ke Hindia Belanda, aktif di Sarekat Islam Merah, lalu menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Tapi gagasan-gagasannya terlalu berbahaya bagi kolonial. Ia dikejar, ditangkap, lalu dibuang ke luar negeri. Filipina, Thailand, Tiongkok, Uni Soviet. Ia hidup dengan 1000 nama samaran, tapi satu tujuan yang tetap, kemerdekaan Indonesia. Tahun 1925, ia menulis Menuju Republik Indonesia, sebuah buku kecil yang luar biasa besar pengaruhnya. Saat itu belum ada Soekarno, belum ada Hatta, belum ada ide negara bernama Indonesia. Tapi Tan Malaka sudah membayangkannya. Bukan kerajaan, bukan koloni, tapi republik. Mandiri, setara, dan merdeka. Tahun 1926, PKI menggelar pemberontakan besar. Tapi Tan Malaka menolaknya. Ia menyebut, belum waktunya. Rakyat belum siap. Akibatnya, ia dianggap pengkhianat oleh PKI. Ia dipecat, dibuang dari lingkaran revolusi yang ia rintis sendiri. Tapi Tan Malaka tak berhenti. Ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI, partai bawah tanah yang menyebarkan gagasan revolusioner dari balik bayang-bayang Asia Tenggara. Ia hidup dalam kesendirian, bertahan sebagai guru, penulis, aktivis senyap. Di Filipina, ia mengajar matematika dengan nama Elias Fuentes. Di balik identitas itu, ia menulis buku legendaris, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Ia tidak ingin rakyat Indonesia menjadi fanatik, tapi berpikir rasional, berpikir kritis. Melawan dengan pikiran, bukan hanya peluru. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, dan Tan Malaka kembali ke tanah air, diam-diam, tanpa selebrasi. Ia tahu Jepang bukan pembebas, tapi penjajah baru. Ketika proklamasi dibacakan, Tan Malaka menyambutnya tapi tetap waspada. Ia tidak percaya pada diplomasi. Ia ingin revolusi yang nyata. Ia mendesak agar republik dibentuk sebagai negara perang, kabinet darurat, pemerintahan revolusioner. Tapi ia malah ditangkap oleh pemerintahan republik. Ia dianggap ekstrim, terlalu keras, terlalu kiri. Ia pun dipenjara oleh bangsanya sendiri. Setelah dibebaskan, Tan Malaka tidak menyerah. Ia membentuk Partai Murba, Gerakan Rakyat Revolusioner, Anti Kompromi, Anti Kolonial. Ia menentang perjanjian Linggarjati dan Renville. Baginya itu bukan langkah maju tapi bentuk kekalahan. Kemerdekaan katanya tidak bisa dinegosiasikan, harus diperjuangkan. Tahun 1948 Indonesia dilanda kekacauan. Agresi militer Belanda kedua menghantam, pemerintah mengungsi. Di tengah kekacauan itu, Tan Malaka bergerak bersama Laskar Rakyat. Ia membangun kekuatan alternatif, tapi dianggap berbahaya mengganggu stabilitas. Tanggal 21 Februari 1909,
Di sebuah desa di Kediri, Jawa Timur, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan Divisi Siliwangi. Beberapa jam kemudian, ia ditembak mati tanpa pengadilan, tanpa proses hukum, tanpa nisan. Tubuhnya dikuburkan dalam lubang tanah biasa, namanya hilang dari catatan. Ia mati bukan di tangan penjajah, tapi oleh tentara bangsa sendiri. Butuh waktu puluhan tahun hingga ia akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional. Tapi pengakuan itu terasa terlambat. Pemikirannya dilupakan, namanya jarang disebut, buku-bukunya tak diajarkan di sekolah. Tan Malaka adalah korban sejarah. Korban dari bangsa yang tidak siap menerima orang jujur yang berpikir bebas. Ia bukan politisi, bukan elit, bukan birokrat, tapi pemikir yang rela kehilangan segalanya demi kemerdekaan sejati. Ia percaya bahwa kebenaran tidak butuh pengakuan, dan gagasan tidak bisa dibunuh. Hari ini nama Tan Malaka bangkit kembali, dipelajari, diselami, diperjuangkan. Ia tidak mati karena ia hidup di setiap suara yang menolak penindasan. Ia adalah Tan Malaka, pahlawan yang dikhianati oleh sejarah.